gini Ustaz, mau pertanyaan, kita kan sebagai di bahkan ini muslimnya minoritas kan, dan banyak banget kejadian di mana sekitaran itu sebenarnya banyak muslim, tapi mereka tuh kayak mas-masan gitu ke masjid gitu. Nah itu kalau dari pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana sih caranya biar bisa membangun umat gitu agar mereka mau datangi masjid gitu bersemangat. Mungkin dari pengalaman misalnya seperti misalnya mungkin dari pengalaman Salman sendiri mungkin kan pernah mengunjungi beberapa masjid yang di negara minoritas lain. Apakah di masjid seperti itu tuh mungkin mereka ada kayak programnya sendiri gitu untuk bisa menarik pemuda-pemudanya gitu untuk memakmurkan masjid. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya saya penasaran sama suatu hadis Ustaz, yaitu janganlah engkau mengunjungi masjid kecuali untuk 3 masjid, Masjidil Haram, Nabawi sama Masjidil Aqsa. Itu maksudnya itu apakah kita ketika mengunjungi masjid itu kita harus memiliki tujuan lain kah atau bagaimana itu maksudnya? Baik Pak. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, dari pengalaman kami mengunjungi masjid-masjid di negara-negara yang muslimnya minoritas, tentu ada banyak varian ya dari pengelolaan masjid-masjidnya. Kalau teman-teman Turki memang established ya, masjid-masjid mereka di luar negeri dibangun bersama, artinya bahkan penggalangan dananya bukan hanya Muslim Turki yang ada di negara tersebut, tapi melalui kaum muslimin Turki yang ada di negara Turki sendiri. Kemudian ada lembaga-lembaga seperti Diyanet, kemudian beberapa lembaga yang lain yang memang mengelola masjid-masjid tersebut secara tersentral, dikelola langsung dari Turki. Nah, bahkan kemudian imamnya dikirim dari Turki, digaji dari Turki, seluruh tata cara ritualnya makanya seragam sama karena imam-imam ini imam dinas yang dididik dan kemudian dikirim untuk membina masyarakat Turki, komunitas muslimin Turki di tempat-tempat tersebut. Salah satu contoh lain yang menarik, saya suatu saat mengunjungi kota Newcastle upon Tyne di UK. Di Newcastle ini salah satu masjidnya punya program-program yang menarik, ya, yang kemudian bisa menjadi saya kira satu benchmark ya untuk teman-teman yang mengelola masjid-masjid di luar negeri. Terutama ternyata karena kegiatan dakwah dan keremajaan di masjid ini yang ngelola ya Muslim dari Indonesia. Yang menarik adalah mereka punya program-program seperti misalnya kunjungan ke setiap akhir pekan ya ke bangsal anak di rumah sakit. Dan ini remaja masjidnya ada kegiatan kunjungan ke rumah sakit di bangsal anak di setiap akhir pekan, pakai baju para superhero untuk menghibur anak-anak di rumah sakit tersebut, baik anak-anak yang muslim maupun non-muslim semuanya. Kemudian ya ini sangat menyentuh ya, orang tuanya seneng, anak-anaknya bahagia gitu ya. Mereka kerjasama dengan rumah sakit di Newcastle. Kemudian ada program donor darah ya, bekerja sama dengan lembaga donor darah dan sampai mendapatkan penghargaan dari Badan Donor Darah Inggris karena ya kaum muslimin ini menjadi penyumbang donor darah yang selalu bersih, selalu baik, ya, tidak ada HIV, tidak ada drugs, tidak ada alkohol ya. Ya, darah-darah berkualitas tinggi itu dari donor muslim. Kemudian mereka ada kunjungan ke panti jompo. Ini akhwat-akhwatnya, sister-sisternya kunjungan ke panti jompo untuk mendengarkan curhatnya nenek-nenek dan kakek-kakek di panti jompo ya gitu. Kemudian menjadi pembimbing mereka sampai banyak yang kemudian juga masuk Islam. Mereka juga ada kunjungan ke sekolah-sekolah ya, public school maupun bahkan sekolah yang dikelola gereja untuk mensosialisasikan tentang makanan halal ya, bahwa makanan halal itu bukan Muslim meal, tapi makanan halal adalah high quality food for all human beings gitu ya. Jadi mereka bercerita makanan halal dan kemudian mensosialisasikan kenapa ini anak-anak Muslim ini ya harus disediakan makanan halal oleh pihak sekolah untuk berbagai kegiatannya. Kemudian mereka ada kegiatan untuk membersihkan salju di musim dingin tiap hari Sabtu pagi. Karena kalau Jumat malam itu kan hari mabuk nasional. Banyak
yang mabuk sampai petugas kebersihan pun mabuk gitu ya. Sehingga mereka kerja bakti itu setiap Sabtu pagi bersih-bersih. Kalau di musim dingin sekalian juga kemudian bersihkan salju di sekitar masjid supaya tidak licin ya. Salju kalau sedang mencair kan licin sekali dan lain sebagainya. Kemudian mereka ada program untuk memperkenalkan Islam di tempat-tempat publik, berbagi buklet-buklet kecil sambil membagikan souvenir-souvenir yang cantik, yang khas masjid gitu ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan luar biasa. Sementara pembinaan remajanya, masjid ini menyediakan gym ya, menyediakan tempat untuk berolahraga, menyediakan fasilitas-fasilitas olahraga dan kesehatan ataupun berbagai fasilitas yang bisa kemudian memudahkan anak-anak muda berkegiatan di masjid. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang menjadi hatinya terpaut dengan masjid karena kegiatannya terwadahi di masjid. Baik dari olahraga, kegiatan kependidikan, kegiatan akademiknya, itu terwadahi di masjid. Nah ini saya kira menjadi benchmark ya untuk masjid-masjid lain yang kemudian sangat menarik untuk diadopsi program-programnya. Yang waktu itu kemudian saya dialog, ternyata kakak kelas saya, pengelolanya, kok punya ide-ide gagasan seperti ini ya. Kemudian beliau dengan menarik bilang, wah, saya itu tiru-tiru Joko Karyan kok gitu kan. Ya ini contoh bagaimana membuat masjid yang ramah kepada anak-anak muda yang kemudian nantinya siap menjadi penggerak dakwah di masjid ini bahkan untuk di kalangan teman-teman di negara minoritas muslim. Wallahu a'lam bishawab.